untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menabiskan ibadah kita di hari Minggu ke-6 sesudah Epifania pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita terdapat dalam kitab Yoel pasal 1 ayat yang ketiga yang mengatakan demikian. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu dan menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan padamu, sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuh yang ku terombang-ambing berkeluh dan tarikan cakalu. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Barus bersama dengan Ibu Lia.
waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami memohon kepadamu, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan mendiami hati kami, berkuasa dan kuasailah jiwa kami. Diamkanlah segala suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan mengerti, serta memahami firman-Mu dan mau melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu Puji-pujian, nada syukur dan
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yahweh sebagai Tuhannya, atau seseorang yang menyembah Tuhan Allah adalah arti dari nama Yoel yang tersusun dari kata Yehova dan El. Ia merupakan anak dari Petuel yang namanya sendiri memiliki arti keikhlasan Allah. Yoel dikenal sebagai nabi kebangunan rohani karena Yoel mengajak dan menyerukan pertobatan total untuk kembali kepada Allah. Yoel juga dikenal sebagai nabi hari Tuhan karena ia menubuatkan secara rinci tentang hari Tuhan. Selain itu, Yoel juga dikenal sebagai nabi Pentakosta karena ia menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus ke atas semua manusia. Tentang hari Tuhan, saya sudah pernah menjelaskannya bagi kita semua. Masih adakah dari antara Bapak Ibu jemaat yang ingat apa yang dimaksud dengan hari Tuhan itu? Hari penghakiman, lalu apa lagi? Hari-hari yang tidak menyenangkan. Iya, Bapak Ibu, hari Tuhan adalah suatu hari yang bukan merupakan hari kesukaan bagi umat dan kita saat ini, melainkan suatu hari atau masa di mana terjadi kerusakan dan kehancuran yang mendatangkan ketakutan, kesesakan dan kesedihan yang penuh dengan derita dan juga kepedihan. Kapan hari Tuhan itu datang? Masih ada yang ingat? Hari Tuhan itu sudah dan sedang berlangsung pada saat sekarang ini, serta akan terus berlangsung hingga waktunya tiba. Kapan selesainya hari Tuhan itu? Tidak ada yang tahu benar. Akhir dari hari Tuhan akan digenapi atau selesai ketika penghakiman terakhir itu tiba, yang ditandai dengan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai hakim dan raja. Penghakiman terakhir menjadi puncak penggenapan hari Tuhan, hari di mana keadilan dan kesucian Allah itu dinyatakan. Pada penghakiman terakhir, segala macam bentuk penyesalan dan pertobatan yang dilakukan sudah tidak ada tempat di dalam hati Allah. Contohnya ya Bapak Ibu, ketika kita masih memiliki nafas kehidupan, kita masih memiliki kesempatan untuk saling memaafkan, untuk saling mengampuni, untuk saling menerima. Tetapi ketika kematian itu telah menghampiri kita, menangis apapun juga di pinggir peti gak ada lagi gunanya.
minta maaf, minta ampun apapun di pinggir peti, tidak ada lagi gunanya, sudah terlambat. Lalu, bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu ketika Yoel bernubuat? Situasi dan kondisi pada saat itu adalah mereka mengalami kemakmuran ekonomi yang sangat baik dan sedang dinikmati. Hal tersebutlah yang menyebabkan Israel dan Yehuda terlena, membuat mereka lupa dan melupakan Allah. Mereka menjadi tidak peka terhadap kondisi hidup mereka sendiri. Hidup dengan cara menikmati dan menjalani hidup secara dunia yang mengabaikan moral dan menentang kehendak Allah. Kerja, kerja, dan kerja. Sibuk setiap detik waktu, selalu hanya berpikir bagaimana mendapatkan apa yang diperlukan. Hasil yang didapat pun digunakan untuk membusungkan dada. Karena saya hebat, semua karena usaha saya. Hasilnya dipergunakan secara suka-suka dengan tidak bertanggung jawab, dipakai untuk berpesta pora dan foya-foya dengan segala kelengkapannya dan terseret dalam penyembahan dewa-dewi. Allah tidak penting bagi mereka saat itu. Allah berada di nomor kesekian, bahkan disingkirkan. Mari bersama kita renungkan. Bukankah hal itu juga terjadi bagi kita saat ini? Bukankah hal tersebut juga kita lakukan saat ini? Renungkanlah dan jawablah kepada Allahmu, apakah dirimu seperti itu? Bapak Ibu jemaat dan kita sekalian, sekarang mari kita mendalami teks bacaan kita. Perhatikan ayat yang kedua. Di situ ada kata dengarkanlah. Kata dengarkanlah ini mengandung arti mendengar dengan penuh perhatian, mematuhi dan mentaati serta bersikap dengan baik dan benar atas apa yang diperintahkan. Lalu ada kata para tua-tua. Kata para tua-tua ini biasanya menunjuk kepada pemimpin karena mereka memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat. Mereka adalah tempat bagi masyarakat meminta pendapat dan juga saran. Para tua-tua ikut bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan masyarakat karena mereka berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang cukup dan banyak mengetahui apa yang pernah terjadi dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Selain para tua-tua, para orang tua pun orang tua dapat dimasukkan dalam kelompok ini. Mengapa? Karena orang tua telah terlebih dahulu hidup dan telah menjalani serta mengalami apa yang pernah terjadi dalam sejarah hidup mereka. Sekarang mari kita perhatikan ayat yang ketiga.
ceritakanlah. Kata ceritakanlah ini mengandung makna mengkisahkan kembali, mengajarkan serta menjelaskan peristiwa yang pernah terjadi, keadaan yang pernah dialami kepada siapa? Kepada anak-anak, lalu anak-anak kepada cucu-cucu dan seterusnya. Bapak Ibu tolong diperhatikan ya, mengkisahkan kembali, mengajarkan, menjelaskan, bukan membandingkan. Bukan membandingkan kehidupan kita yang dulu dengan kehidupan anak-anak kita sekarang. Ya, sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuannya itu apa? Supaya mereka tidak melakukan hal buruk yang pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya, sehingga mereka, anak-anak kita, dapat terhindar dari hal yang buruk dan jelek yang pernah dialami oleh para orang tua atau generasi sebelumnya. Tujuannya juga supaya mereka, anak-anak kita, dapat menjalani dan menikmati hidup dengan lebih baik lagi dari generasi sebelumnya. Saya pernah menjelaskan mengapa Israel dengan Yahudinya dapat menjadi suatu bangsa yang cerdas, yang membuat mereka menjadi negara yang hebat dan dikdaya, serta menjadi salah satu penguasa dunia sampai saat ini. Masih ada yang ingat Bapak Ibu jemaat? Ya, itu semua yang terjadi karena apa? Yang pertama, melalui pembuangan yang dialami dan penjajahan dari bangsa lain. Mereka dapat belajar dan menyerap berbagai kelebihan dari bangsa-bangsa tersebut. Lalu yang kedua, karena para tua-tua dan orang tua selalu mengajarkan Taurat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, dan juga hukum Taurat yang sebanyak 613 Mitsvot dan Talmud. Ingat ya Bapak Ibu, Taurat dan hukum Taurat itu berbeda. Nanti kita jelaskan. Gitu ya. Nah, Talmud sendiri merupakan komentar atau penjelasan dari Taurat yang berisikan catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, dengan etika, dengan kebiasaan, dan dengan sejarah. Talmud ini mempunyai dua komponen. Yang pertama disebut Mishnah. Nah, Mishnah ini merupakan kumpulan hukum lisan Yudaisme yang pertama ditulis. Lalu ada yang namanya yang kedua, Gemara. Ya, yang merupakan diskusi mengenai Mishnah dan tulisan-tulisan yang terkait dengan Tanaim, yang merupakan dan sering membahas topik-topik lain dan secara luas menguraikan Tenak. Apalagi itu Tenak. Aduh, anak katekisasi sakit kepala satu saya ajari, ya toh? Nah, jadi kalau dalam pengkanonan Alkitab kita Bapak Ibu ada dua kanon. Ya, kanon Ibrani dan juga kanon Yunani. Kanon Ibrani dia berbahasa Ibrani, kanon Yunani dia berbahasa Yunani. Ya, kalau kanon Ibrani itu disebut Tenak. Nah, kayak orang mau itu. Nah, begitu bacanya memang
tenak. Nah, lalu kalau kanon Yunani itu disebut Septuaginta. Nah, jadi kalau di dalam kanon Ibrani itu, di dalam tenak itu, di situ terdapat Torah atau Taurat. Kemudian ada Naviim. Ya, Navim itu nabi-nabi yang dahulu, nabi-nabi yang kemudian. Kemudian ada kitab-kitab yang disebut Ketuvim. Memang logatnya begitu, bukan ngejek, Ketuvim. Nah, jadi mulut begini-begini kalau bacanya. Nah, itu ya. Jadi itulah yang ada di dalam tenak itu sendiri. Nah, kita lanjut ya. Nanti ada waktunya kita belajar. Kita lanjut. Lalu istilah Talmud dan Gemara ini seringkali digunakan bergantian. Gemara adalah dasar dari semua aturan dari hukum rabbinik dan banyak dikutip dalam literatur rabbinik yang lain. Keseluruhan Talmud biasanya juga dirujuk sebagai Shishah Sedarim. Ya, atau 6 tatanan Misnah. Nah, inilah ya, nyebutnya aja susah apalagi belajarnya. Dan inilah yang selalu diajarkan terlebih dahulu kepada generasi selanjutnya dengan sangat keras dan menjadikan mereka cerdas. Karena begitu sulit dan semuanya itu dipelajari sepanjang hidup. Hal itu sesuai dengan apa yang tertulis pada kitab Ulangan pasal 6, khususnya di ayat yang ke-7. Mohon salah satu Bapak Ibu jemaat membacakannya bagi kita semua dengan suara yang lantang. Ulangan pasal 6 ayat 7. Mari silakan, yang sudah ketemu duluan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi, mohon bagi Bapak Ibu, tolong ajarkan firman Tuhan terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Dasarnya kitab Ulangan pasal 6 dan Amsal. Barulah penuhi yang lain, supaya mereka dapat hidup takut akan Tuhan yang merupakan awal dari pengetahuan. Karena itu bagi kakak-kakak para pelayan PAPT ini, kakak-kakak pelayan PA, tadi berapa banyak anak yang tidak bawa Alkitab? Kencang sedikit. Oke, yang tanggung ada 1 anak ya. Nanti digerakkan lagi untuk dibawa ya. Lalu cari tahu apa masalahnya sehingga tidak bisa bawa Alkitab. Itu ya. Nah, kemudian berapa anak yang tidak membawa SBAH dan catatan ayat hafalan dan tumbler? Banyak. Kalau yang kecil bawa semua. Oke. Nah, itu menjadi PR lagi ya kakak-kakak ya. Nah, SBT? SBT. PT? Berapa banyak yang tidak bawa Alkitab? Bawa semua ya. Kemudian yang SBTH-nya Ibu? Gak bawa semua. Kemudian catatan ayat hafalan? Bawa semua. Jadi Bapak Ibu jemaat, mohon perhatian.
Ya, kepada para pelayan PA dan PT diharapkan sebelum ibadah dimulai harus memperhatikannya. Kepada orang tua sebelum membawa anak-anak ke PAPT, tolong diperiksa tasnya, sudah bawa atau belum. Mengapa? Ya, karena dasarnya itu bagaimana kita mau mendapatkan anak-anak yang takut akan Tuhan kalau dari kecil kita tidak terus-menerus mengajarkannya. Tentang apa? Tentang kedisiplinan. Mohon sekali kepada para orang tua dan para kakak layan, ya, agar benar-benar memperhatikan ini semuanya. Lalu nanti selesai ibadah minta tolong catatan siapa-siapa saja yang sudah menerima SBAH dan SBTH diberikan pada saya ya. Kakak-kakak layan PAPT ya. Baik. Nah, kita lanjut sekarang. Perhatikan ayat yang keempat. Ayat keempat ini menunjukkan dengan pengandaian serbuan belalang yang menjelaskan bagaimana kemarahan Allah itu terjadi tak putus-putusnya, tidak berhenti sampai mereka tergeletak tidak berdaya dan menyadari kesalahan yang mereka perbuat serta bertobat kembali kepada Allah. Perhatikan, masalah demi masalah datang silih berganti, memukul kesombongan dan keangkuhan mereka, menghancurkan apa yang telah mereka miliki sampai tidak tersisa sedikit pun juga. Belalang pengelip datang memakan dedaunan. Selesai dia makan dedaunan, datang lagi belalang pindahan yang memakan bagian batang-batangnya. Selesai belalang pindahan, datang lagi belalang pelompat yang memakan akar-akarnya. Selesai belalang pelompat, datang lagi belalang pelahap yang memakan sisa-sisa yang ada sampai bersih, ludes, tidak bersisa sedikit pun juga. Sekarang mari kita perhatikan ayat yang kelima. Ayat kelima ini merupakan ajakan Allah yang memberitahukan mereka yang dianalogikan sebagai pemabuk, peminum anggur, orang-orang yang setengah sadar, orang-orang yang hidupnya suka bersenang-senang, mengatakan bahwa cara hidup yang mereka lakukan itu tidak berkenan di mata Allah dan mereka tidak akan lagi dapat menikmati semuanya itu. Mengapa? Perhatikan ayat yang keenam. Bangsa yang kuat dan kejam akan datang menerjang, yang dianalogikan seperti seekor singa betina, hewan yang liar, kuat, aktif, cepat, lincah dan penuh dengan tipu muslihat serta pintar, yang tidak mengenal ampun dan belas kasihan sedikit pun juga. Mereka ini akan datang menyerbu dan menghancurkan serta mendatangkan kesedihan dan penderitaan bagi mereka yang hidupnya tidak berkenan di mata Allah. Mari kita renungkan bersama Bapak Ibu. Allah yang kita kenal bukanlah pribadi yang jahat. Allah menegur dan menghukum yang salah dengan penuh belas kasih. Tujuannya
supaya mereka sadar akan perbuatannya, memohon ampun dan kembali kepadanya. Allah yang kita kenal tidak langsung menghukum mereka yang melawan kehendaknya. Allah menegur, tetapi manusia tidak menghiraukannya dan Allah diabaikan. Kembali Allah menegur dengan lebih keras lagi. Manusia malah mengangkat kepalanya. Ketika manusia diganjar oleh Allah dengan hukuman yang kecil, manusia malah membusungkan dadanya kepada Allah. Diberikan hukuman yang lebih besar lagi, mereka malah mengeraskan hatinya, yang pada akhirnya mereka memaksa Allah untuk tidak punya pilihan selain menghajar mereka dengan kerasnya. Mari kita lihat diri kita, baik sebagai presbiter dan para pelayan serta pengurus, juga seluruh jemaat Efrata Toboali. Jangan berikan dirimu hidup sebagai peminum anggur yang melupakan Allah dan melupakan pengajaran firman Tuhan, serta menjauhkan dirimu dari peribadahan. Janganlah hidup dan berusaha dengan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Terus menerus bekerja dan berusaha supaya mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan cara apapun juga. Termasuk cara-cara yang menjijikkan di mata Allah. Sehingga semua hasil yang didapat pun dipergunakan dengan tidak bertanggung jawab dan hanya diperuntukkan bagi kesenangan diri sendiri. Jauhkan hidup seperti itu. Supaya apa? Supaya Allah tidak mengambil semua yang telah Ia anugerahkan sampai tanpa sisa. Ketika Allah menegur dirimu, ketika Allah memperingatkan dirimu, jangan keraskan hatimu. Sadarlah, jangan sampai engkau dihajar oleh Allah. Jangan sampai engkau terbaring, tidak bisa apa-apa. Barulah engkau mau sadar. Perhatikan ayat 19 yang merupakan seruan kesadaran dari umat. Minta tolong satu orang, tolong bacakan. Dengan suara yang keras, tolong berdiri. Ya, ayat 19 ini merupakan seruan kesadaran kepada Tuhan dari umat. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru. Berserulah kepada Tuhanmu. Akui semua hal yang telah engkau lakukan di dalam hidupmu. Jujurlah kepada Tuhanmu. Jangan tutupi apapun juga. Jika gelisah hatimu, setiap kali engkau mendengar kebenaran firman Tuhan, bersyukurlah wahai jemaat Tuhan.
Karena Roh Kudus bekerja dalam hatimu, datanglah pada Allahmu, memohon pengampunanlah darinya, kembalilah ke dalam pelukannya. Jangan sampai seperti Saul. Roh Allah meninggalkannya dan membiarkan dia hidup berdasarkan keinginan diri sendiri. Dan dia mati dengan genasnya. Baca kisah tentang Saul. Lalu yang kedua, ajarkan pengalaman hidup kita kepada anak-anak kita. Ajar dan didiklah anak-anak kita terlebih dahulu dengan firman Tuhan, supaya mereka dapat menjalani hidup mereka dengan baik dan benar, serta tidak menghadapi hal yang jelek dan yang buruk yang pernah kita orang tua hadapi sebelumnya. Tidak ada orang yang hidup tanpa catatan hitam dalam hidupnya. Semua orang pernah hidup dalam catatan itu. Lalu untuk anak-anak dan para pemuda, perhatikan ini. Dengarkanlah ajaran ayah dan ibumu, ikutilah didikan mereka, jangan memancing mereka melakukan kekerasan atas dirimu. Karena hal itu akan menjadi tangisan dan penyesalan yang tidak akan pernah dan dapat hilang di sepanjang hidup mereka. Mereka menyayangi dirimu karena mereka bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada mereka melalui kehadiran dirimu dalam hidup mereka. Anak-anak, berbahagialah selama orang tuamu masih menegur dirimu. Menangislah ketika orang tuamu membiarkanmu sesuka hatimu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada pagi hari ini sekaligus mengajarkan kepada kita semua, bukan hanya kemiskinan, bukan hanya penderitaan, bukan hanya kesusahan dan kesulitan serta kesakitan yang dapat menjadi penyebab kita undur menjauh dari Allah, akan tetapi melalui kemakmuran ekonomi, kekayaan dan kejayaan serta kebahagiaan, Allah juga menyelipkan ujian bagi kita. Apakah melalui semuanya itu kita tetap dapat setia dan taat serta selalu mengingat Allah? Oleh sebab itu, tetaplah selalu waspada dan selalu mengkaitkan hidup dan kehidupan kita kepada Allah. Tuhan Yesus selalu memberkati seluruh warga jemaat GPIB Efrata Toboali dan kita semuanya. Kita bersaat teduh sejenak.
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hamba serahkan para orang tua, agar Tuhan memampukan para orang tua untuk dapat mendidik anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit mereka, keturunan yang Tuhan izinkan untuk mereka miliki, sehingga keturunan para orang tua tidak akan melenceng ke kanan atau ke kiri, tidak akan mengulangi kesalahan hidup yang pernah dilalui oleh para orang tua. Bagi anak-anak, berikanlah pengertian, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Berikanlah kemauan hati untuk mau mendengar, untuk mau belajar dari sejarah kehidupan para orang tua yang Tuhan tempatkan di sisi mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi Tuhan merasakan kepahitan, merasakan kesakitan yang pernah orang tua lalui dan alami. Tetapi mereka dapat melihat ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan bukakan bagi mereka untuk meraih kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui anak-anak ini, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Dan semua orang dapat memuji memuliakan nama Tuhan oleh karena anak-anak mendengar dan patuh pada orang tua. Karena itu Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada orang tua, agar dapat mendidik anak-anak dengan cinta dan kasih, dengan hati yang penuh dengan hati Kristus, sehingga kasih Kristuslah yang akan terpancar dari setiap didikan yang diberikan. Berikanlah kemampuan bagi anak-anak ya Tuhan, untuk mau membuka telinga, untuk mau membuka hati mereka, mendengarkan dengan seksama akan nasihat dan apa yang diajarkan oleh orang tua, sehingga ada kerjasama yang penuh dengan keharmonisan di dalam kehidupan orang tua dan anak-anak. Tolonglah kami Tuhan, sehingga baik sebagai orang tua dan anak-anak, kami dapat berkarya dan melakukan kehendak Tuhan yang membuat Tuhan tersenyum dan Tuhan
berkenan atas keluarga kami, dan Tuhan tidak akan melayangkan murka atas keluarga kami. Tapi Tuhan akan terus memelihara dan menjaga hidup dan kehidupan keluarga kami di dalam kasih setia Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi para orang tua kami. Opa Uut, Oma Elizabeth, Opa Antonius, Oma Naomi, Opa Mardi, Oma Paini, Opa Kakmen, dan Ibu Censumu. Engkau berkatilah para orang tua kami ini, baik di dalam kekuatan dan kelemahan tubuh mereka. Secara khusus bagi Opa Uut yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, Engkau kuatkanlah hatinya agar terus bersukacita di tengah-tengah kelemahan yang ada. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau terus-menerus menjaga Opa Mardi, sehingga di tengah-tengah kelemahan dan kelelahan tubuhnya, ia terus berusaha untuk dapat beribadah bersama seperti saat ini. Engkau berkatilah Opa Mardi di dalam setiap derap langkah kehidupannya. Berikanlah kesabaran, kekuatan, ketabahan bagi semua keluarga yang merawat, menjaga, memelihara Opa dan Oma kami ini. Dan Tuhanlah yang akan melihat segala jerih lelah mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan di dalam minggu ini. Engkau berkatilah mereka, Engkau sertailah hidup dan kehidupan mereka. Berkatilah juga seluruh jemaat Tuhan yang berada dalam kesulitan hidup. Engkau bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu kepada mereka, dan jagalah hidup dan kehidupan mereka. Tuntun mereka, berikanlah kesabaran bagi mereka agar terus berjuang di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Dr. Natali, Dr. Florencia, Dr. Temi, Dr. Margaret, Dr. Cynthia yang terus mendukung kehidupan jemaat Efrata Toboali. Tuhan berkati juga Saudari Helni Jebua yang senantiasa hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Engkau mengenal setiap perjuangannya di dalam pekerjaannya. Engkau jaga pelihara hidup dan kehidupannya ya Tuhan. Engkau juga memberkati keluarga Bapak Samosir di dalam perjalanan kehidupan mereka. Mampukanlah keluarga untuk dapat terus menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi keluarga. Kami berdoa bagi seluruh presbiter, bagi seluruh unit-unit misioner. Engkau jaga peliharalah para pelayan-pelayan Tuhan ini di dalam perjalanan kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Berkatilah setiap para pengurus dan juga calon-calon pengurus bersama-sama dengan penanggung jawab dan majelis pendamping yang senantiasa bekerja bersama-sama, khususnya di dalam mempersiapkan program kerja yang akan kami jalankan di sepanjang bulan April 2023 sampai Maret 2024. Waktu-waktu yang telah ditetapkan sebagai waktu untuk rapat, Tuhan kumpulkanlah kami semuanya supaya kami dapat berbagi dan memikirkan pelayanan di rumah-Mu ini untuk meningkatkan kehidupan iman jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi pekerjaan pendidikan anak-anak dan juga para pemuda kami yang sedang berjuang menyelesaikan perkuliahan mereka, yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, dan yang sedang berjuang untuk bekerja di tempat yang telah Tuhan tetapkan. Engkau jaga pelihara hidup dan kehidupan keluarga masing-masing. Engkau berkati jugalah kehidupan keluarga Bapak Lumban Gaul yang pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang akan datang akan melangsungkan pemberkatan pernikahan bagi anak terkasih Tari yang dilaksanakan di Kobah. Engkau cukupkanlah segala kebutuhan keluarga ini dan Engkau sertai di setiap persiapan yang ada, dan Engkau berkatilah keluarga ini hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga pada saat ini
mau berdoa untuk proses penggalangan dana yang akan kami laksanakan dari bulan Februari hingga bulan Juni nanti. Terima kasih Tuhan untuk perusahaan dari Bolesa yang telah memberikan kami bantuan berupa 2 buah tenda. Engkau berkatilah Tuhan perusahaan ini di dalam setiap derap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan terus dapat memberikan kecukupan bagi kehidupan masyarakat yang ada di Tobuali. Dan biarlah Tuhan Engkau yang berkarya di dalam kehidupan jemaat-Mu. Bagi setiap jemaat yang telah membukakan pintunya, yang telah memberikan dukungan sebagai donatur di dalam setiap minggunya, Engkau Bapa yang memberkati mereka berkali-kali lipat dari apa yang telah mereka berikan. Mereka berikan itu Tuhan bukan dari kelebihan yang mereka miliki. Mereka memberikan dari semua keterbatasan diri yang mereka miliki. Bahkan mungkin itu adalah sesuatu yang terakhir yang mereka miliki Tuhan. Karena itu Bapa, tolong jemaat-Mu, lihat hati mereka yang rindu untuk mendukung pelayanan di dalam rumah-Mu ini dengan apa yang ada pada mereka. Tuhan Yesus yang baik, sertailah kami di sepanjang minggu berjalan ini. Ampunilah kami atas segala dosa kesalahan yang kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Berkatilah seluruh pimpinan kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Berkatilah seluruh presbiter yang bertugas pada saat ini. Berkatilah organis, pemandu lagu, multimedia, sound system, kameramen. Berkatilah Ibu Tri, berkatilah Hana. Berkatilah setiap orang yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lanjut. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri persembahan pada Tuhanku.
Jemaat, marilah berdiri untuk membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Efrata Tobuali yang melayani dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Epifania menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Mohon perhatian warga jemaat untuk beberapa pokok warta di sepanjang minggu berjalan ini. Pertama, bidang teologia dan persidangan gerejawi. Dimohon perhatian para orang tua untuk membantu anak-anak PA dan teruna dalam membaca sabda yang telah dibagikan. Diharapkan para orang tua PT menyediakan buku untuk mencatat firman Tuhan dan sabda bina yang telah dibaca dan menjelaskan kepada anak-anak. Membantu mereka untuk menghafal satu ayat yang berkesan, supaya sejak awal mereka telah mendapatkan pengajaran dengan baik dan benar. Buku catatan dan ayat hafalan akan diperiksa oleh kakak layan pada minggu selanjutnya. Kegiatan ini sudah dimulai dari hari Minggu tanggal 5 Februari 2023. Dimohon perhatian dan dukungan dari para kakak layan. Jadwal ibadah keluarga dan pelkat sesuai dengan yang tercantum pada warta jemaat. Ketiga, kelas katekisasi reguler. Kelas katekisasi reguler dilaksanakan pada hari Senin, Kamis, Jumat, waktu 19.00 sampai 20.00 WIB atau jam 7 malam sampai jam 8 malam, dilaksanakan secara daring melalui Google Meet. Yang keempat, kelas katekisasi pranikah telah selesai diselenggarakan pada hari Sabtu 4 Februari 2023 untuk 14 materi ditambah satu pertemuan tatap muka langsung di gedung gereja GPIB Efrata Tobuali. Demikian untuk diketahui. Kelima, jadwal persiapan presbiter bertugas dan pelayan PA, PT, serta calon pelayan dan pengurus pelkat akan diadakan setiap hari Selasa jam 18.00 WIB atau jam 6 sore. Keenam, persiapan tim musik sesuai dengan yang tercantum dalam warta jemaat. Bidang PPSDI. Pembinaan bagi para calon pengurus yang telah dipilih akan diadakan pada bulan Maret 2023. Untuk waktu dan tempat akan diinfokan kemudian. Demikian disampaikan untuk diketahui. Bidang PEG, penggalangan dana. Sesuai dengan program anggaran 2022-2023, maka Majelis Jemaat akan mengadakan penggalangan dana melalui penjualan makanan dan minuman dengan partisipasi donatur dari setiap warga jemaat sebesar Rp200.000 untuk 30 pak makanan minuman yang akan dijual kepada warga jemaat seharga masing-masing Rp20.000 per pak, dan sudah mulai berlangsung dari tanggal 5 Februari 2023 sampai Juni 2023. Adapun daftar donatur mulai bulan Februari sampai Juni 2023
seperti yang tercantum pada warta jemaat. Untuk penjualan makanan dan minuman pada tanggal 12 Februari 2023 berupa nasi dan ayam goreng dengan penanggung jawab penjualan adalah Ibu Lia dan Ibu Lilik. Untuk penjualan makanan dan minuman pada tanggal 19 Februari 2023, penanggung jawabnya adalah Ibu Nova dan Ibu Lingling. Tanggal 26 Februari 2023, penanggung jawab adalah Ibu Jenny dan Ibu Ruslina. Dan tanggal 5 Maret, penanggung jawab Ibu Grace dan Ibu Natalia. Penanggung jawab penjualan makanan dan minuman selanjutnya diserahkan kepada Pelkat PKP. Dimohon untuk segera memasukkan daftar penanggung jawab. Pelaksana penjualan makanan dan minuman dikoordinir oleh Pelkat PKP, dibantu oleh Pelkat PKB dan GP. Jika ada warga jemaat yang kurang paham mengenai kegiatan tersebut di atas, dapat menghubungi Sekretaris PHMJ, Penatua Joni Samuel, dan Bendahara PHMJ, Penatua Okitagor Hutasoit, maupun Penatua Mike de Quelio dan Diaken Sri Wiji Utami. Demikian disampaikan, sangat diharapkan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mengambil bagian dalam penggalangan dana sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sidi gereja dan untuk menunjang pembiayaan program kegiatan GPIB Jemaat Efrata Tobuali. Bidang Inforkom. Sehubungan dengan persidangan tahunan GPIB di Medan pada tanggal 21 sampai 26 Februari 2023, maka utusan GPIB Efrata Tobuali adalah Ketua Majelis Jemaat dengan biaya seperti yang tercantum pada warta jemaat. Demikian untuk diketahui. Rancangan program kerja anggaran April 2023 sampai Maret 2024. Maka akan dilaksanakan penyusunan RPKA. Dimohon para pembimbing berkoordinasi dengan penanggung jawab dan penyusun RKA serta peserta rapat seperti yang tercantum dalam warta jemaat. Pertama, masing-masing bidang dipersilahkan mengatur jadwal pertemuan masing-masing bidang di mana penyusunan program keseluruhan harus diselesaikan pada tanggal 28 Februari 2023. Adapun bidang yang telah memasukkan jadwal pertemuan adalah A. PPSDI pada hari Kamis 16 Februari 2023. B. Inforkom Litbang Jumat 17 Februari 2023. Untuk waktu dan tempat akan segera diinformasikan. Ketiga, agenda rencana pembahasan program RPKA April 2023, Maret 2024 seperti yang tercantum dalam warta jemaat. Dimohon perhatian dari masing-masing pihak dan bidang yang terlibat. Panitia Paskah 2023 diharapkan segera memasukkan proposal anggaran dan kegiatan pada tanggal 12 Februari 2023. Bidang umum, undangan. Keluarga besar Bapak Peter Rado Lumban Gaul dan Ibu Rowli Boru Siregar Opung Nisilapti mengundang seluruh majelis jemaat beserta warga jemaat GPIB Efrata Tobuali untuk menghadiri pemberkatan pernikahan putri terkasih Saudari Damai Mei Lestari Lumban Gaul SPD, warga jemaat Efrata Tobuali, dengan Saudara Wildon Siburian SH, warga jemaat HKBP Koba, pada pemberkatan pernikahan hari tanggal Sabtu 18 Februari 2023 pukul 10.00 sampai 11.00 WIB, tempat Gereja HKBP Koba, Jalan Listrik nomor 5 Koba. Dilanjutkan dengan jamuan makan bersama serta acara adat pada hari tanggal Sabtu 18 Februari 2023 pukul 11 hingga selesai, tempat halaman Gereja HKBP Koba, Jalan Listrik nomor 5 Koba. Majelis jemaat beserta seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Efrata Tobuali
turut berbahagia dan mendoakan kebahagiaan kedua calon mempelai dan keluarga besar. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, kantoria, sound system dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga NN yang telah menyumbangkan 2 unit mic dan sebuah mixer untuk mendukung pelayanan di KPIB Jemaat Efrata Tobuali. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga NN yang telah menyumbangkan 10 pak amplop untuk mendukung pelayanan di GPIB Jemaat Efrata Tobuali. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan, baik persepuluhan, diakonia, syukur jemaat, simpatisan, dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak, Ibu, Saudara. Perincian persembahan dapat dilihat pada papan yang ada di sebelah kiri pintu keluar gereja. Apabila ada persembahan Bapak, Ibu, Saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Bawalah pulang warta jemaat yang ada, supaya warga jemaat dapat mengikuti perkembangan pelayanan dan kesaksian GPIB Efrata Tobuali. Demikian warta jemaat Minggu 12 Februari 2023. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat Efrata Tobuali dalam melaksanakan setiap kegiatan di minggu berjalan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita nyanyikan ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang megah. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang megah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.